dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun mungkin masih masa pandemi ya, yang belum selesai juga. Dan hari ini kita akan bahas soal mendengar aktif. Harapannya sih dengan semakin paham tentang pentingnya mendengar aktif ini, kita bisa mempraktekannya. Karena memang dalam komunikasi, selain pintar ngomong, ternyata kita juga mesti pintar dengerin, pintar dengerin. Biar orang-orang itu merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Apalagi dalam hal hubungan anak dan suami istri, kalau misalnya anak kita ngerasa tidak nyaman dengan orang tuanya, dengan ibunya, pastinya mereka nggak mau buat terbuka, gitu. Terbuka dengan orang tuanya sendiri. Oke, ini materinya. Oke, di sini teman-teman sudah bisa lihat materinya atau belum? Sudah, Mbak, tapi Sudah, belum ya? diperbesar ya. Oke, ya. 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 Ya, walaupun kita masih bertujuh ya, ternyata ya. Semoga Iya, Mbak. teman-teman bisa segera bergabung. Iya. Jadi memang kalau kita ngomongin soal mendengarkan itu butuh kerja keras dan konsentrasi. Karena apa? Karena nggak semua orang itu merasa mampu buat mendengarkan. Seringkali juga mendengarkan itu tidak efektif karena kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, nanti akan kita bahas. Dan juga mendengarkan itu lebih dari sekedar proses fisik pendengaran. Karena pastinya sebenarnya ketika kita mendengarkan orang lain, meliputi perilaku kita, perilaku lawan bicara, intelektual kita, dan juga intelektual lawan bicara, serta proses emosional. Makanya kalau misalnya kita perhatikan nih, buat teman-teman yang mungkin SFH ya, di rumahnya dan anak-anaknya masih usia TK atau SD, di situ kita mungkin bisa ngelihat guru menghadapi anak. Oh, ternyata kita bisa bilang proses intelektualnya guru yang sudah dewasa diturunkan gitu. Biar apa? Biar nyambung sama anak-anak. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, mungkin kita misalnya nggak biasa ngajar anak di rumah. Yang ada kita akan pasang target tinggi buat anak-anak karena sesuai dengan intelektual yang kita punya. Kayak misalnya soal kerapihan menulis, standar jawaban yang diharapkan, dan lain sebagainya gitu. Karena memang ternyata butuh paham kondisi intelektual lawan bicara kita ketika sedang berkomunikasi. Dan pastinya juga meliputi proses emosional. Kalau misalnya orang lagi sedih, bagaimana yang harus kita tampilkan diri kita biar yang sedih itu dengan nyaman cerita sama kita. Kalau misalnya dia lagi sedih tapi kita cengar-cengir ketika berbicara, atau kita cenderung tetap pada kondisi yang bahagia, misalnya kita lagi senang, itu pasti akan tidak nyambung. Yang berbicara pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Di sini 4 level mendengarkan. Yang pertama adalah non-listening, berarti memang tidak mendengarkan sama sekali. Orang mau ngomong apa, kita cuek aja. Orang mau bicara juga kita enggak, karena kita tidak tertarik, kita tidak punya minat, kita juga tidak ngeh kalau ternyata orang itu butuh sama kita, dan lain sebagainya. Dan setelah tidak mendengarkan sama sekali, itu ada level selanjutnya, yaitu selective listening. Jadi kalau kita sedang melakukan ini, selective listening, biasanya yang kita dengarkan hanyalah kalimat awal, pembukaan, cerita-cerita di bagian depan gitu, atau bagian yang menarik perhatian kita saja. Jadi biasa di tengah atau di akhir yang mungkin kita ngerasa bosen itu, kita nggak gitu tertarik dengerin. Tapi begitu ada topik yang, oh ini menarik nih buat kita, langsung kita dengerin lagi. Terus setelah berceritanya tidak begitu menarik buat kita cuek lagi. Nah itu, jadi kita cenderung memilih-milih, pilih informasi yang mau kita dengerin. Level yang ketiga adalah evaluatif. Evaluative listening ini kita udah tertarik, kita bersedia mendengarkan, kita mau dengerin orang ngomong. Tapi ternyata dalam prosesnya
kita itu cepet-cepet deh pengen segera berbagi informasi yang kita punya ke orang yang lagi cerita itu. Atau kita pengen segera berbagi opini atau pendapat kita sampaikan. Atau bahkan kalau misalnya kita nggak setuju, kita pengen cepet-cepet aja mengeluarkan argumen kita. Enggak kayak gitu kok. Jadi orang belum selesai cerita, tapi kita udah menanggapi duluan, padahal mungkin belum diperlukan. Jadi bisa dibilang evaluative listening ini tetap aja sih kita hanya menangkap pesan yang dibutuhkan sama kita. Itu penting buat kita, ayo kita dengerin. Ternyata kalau misalnya ini ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan cenderung abai gitu. Jadi bedanya sih dengan selective listening dan evaluative listening ini adalah sudah ada ketertarikan dan kita mau menanggapi gitu. Hanya saja dalam prosesnya masih belum sesuai gitu dengan mendengar aktif yang seharusnya. Dan yang keempat adalah active listening. Jadi kalau kita mau mendengarkan aktif sesuai dengan tema kita hari ini, yang sangat penting kita lakukan adalah satu, berikan perhatian penuh pada lawan bicara kita. Tunjukkan ketertarikan kita, tidak sinis, tidak sarkas, tidak evaluatif ya. Dengan tidak memotong isi. Dia lagi ngomong, kita tetap dengerin dulu, kita sabar dulu, kita diam dulu gitu. Sehingga maksudnya perasaan pembicara baik verbal dan non verbal itu pesan-pesan dia sampai ke kita. Manfaat mendengar aktif pasti ada banyak ya. Biasanya sih kalau kita sudah bisa mendengar aktif, maka kita akan lebih mampu untuk membantu orang lain lebih lega akan masalahnya. Biasanya orang itu ketika punya masalah, dia nggak cuma butuh solusi. Dan nggak selalu dia butuh dikasih tahu dia mesti ngapain. Banyak juga orang dan juga anak-anak ya, anak-anak kita atau mungkin suami kita, pas butuh didengarkan, dia cuma pengen cerita gitu. Pas butuh bercerita, dia cuma pengen didengerin. Salah. Dia nggak butuh solusi, nggak butuh diberi masukan apapun, apalagi tidak butuh dihakimi, dinilai, dievaluasi, seperti itu. Jadi kalau kita bisa melakukannya, kita sudah membantu orang lain lebih lega. Dan juga manfaat yang kedua, kalau kita bisa mendengar aktif, kita itu bisa menolong orang lain, tidak takut pada perasaan dan pikirannya. Kadang-kadang orang itu yang emang udah salah, dia paham kok dia salah. Dia ngerti kok dia tuh nggak oke gitu. Tapi dia butuh bercerita. Kalau kita mudah memotong atau kita evaluatif, kita terlalu mudah menghakimi, pasti dia akan semakin merasa bersalah. Padahal tujuan kita mendengarkan, kita tuh menolong orang lain biar tidak takut pada perasaan dan pikirannya, gitu. Dan setelah itu dia bisa mengembangkan pikiran yang hangat, yang mungkin lebih solutif atas penyelesaian masalahnya yang terjadi. Atau mungkin dia bisa ngeh, yang tadinya dia nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya masalahnya tidak terlalu rumit, dia bisa ngeh, oh iya ya, ternyata masalahku tidak sebegitu besarnya, gitu. Atau mungkin ketika dia ngerasa masalah yang nggak bisa selesai, tiba-tiba dengan kita dengerin, dia bisa menemukan sendiri petunjuk-petunjuk apa aja yang mesti dia lakukan. Itu hebatnya dari mendengar aktif. Dan nantinya, kalau kita bisa mendengar aktif, kita bisa bantuin orang lain menyelesaikan masalahnya. Dan juga kalau misalnya nih, teman-teman ngerasa, anakku tuh susah banget dibilangin. Atau suamiku mah nggak pernah mau dengerin pendapatku gitu. Tapi kalau kita sudah berusaha melakukan mendengar aktif, sangat besar kemungkinan ketika orang merasa nyaman dengan kita, pastinya apa? Pastinya dia akan mau dipengaruhi orang lain untuk bisa dengerin pendapat yang disampaikan gitu. Pasti kerasa beda banget ketika kita cerita sama orang yang orangnya itu cenderung menghakimi. Yang ada apa? Kita pengen berontak. Kita pengen terus ngelawan, kita pengen terus mendebatnya gitu. Tapi kalau misalnya kita didengarkan orang lain dengan sangat baik, orang itu mendengar aktif, pastinya ketika kita
dikasih nasihat, kita mungkin cenderung udah kelepek-kelepek ya, udah, oh iya ya, karena aku udah nyaman, aku seneng kok dengerin masukan-masukannya dia, aku terima gitu. Dan dia mengusahakan semua pendapat, opini, informasi yang diberikan oleh lawan bicara. Dan pada akhirnya sih mendengar aktif ini diharapkan akan melatih orang lain mengarahkan diri, bertanggung jawab dan berdiri sendiri. Karena biasanya manusia itu harusnya udah tahu semua solusi jawaban dari semua masalah yang dia miliki ya, untuk orang dewasa. Dan buat anak-anak itu bisa kita latih. Pada dasarnya semua jawaban solusi itu ada di diri sendiri, bukan di orang lain. Karena orang tersebut yang apa? Kita yang punya masalahnya. Kita yang paham semua seluk-beluk, semua rangkaian informasi, semua hal yang bersangkut paut ya dengan masalah tersebut, kita yang lebih paham. Dan kalau kita bisa berpikir lebih jernih dan kita ada yang dengerin, pastinya kita akan mudah untuk menemukan solusi tersebut. Jadi kita akan mau tanggung jawab ini pilihanku karena solusinya berasal dari aku. Dan kita ngerasa lebih pede, bisa berdiri sendiri, bisa semakin yakin, oh ternyata aku bisa nyelesain masalahku sendiri dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk proses mendengar aktif, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan ya mendengar aktif ini, langkah pertama ya yang bisa kita lakukan adalah mengamati dulu. Perhatikan dengan jelas pesan verbal dan non-verbal dari lawan bicara kita. Di sini kita amati dulu aja. Jadi, amati, pahami, tanggapi. Jadi, jangan langsung amati sebentar, langsung tanggapi. Enggak seperti itu. Jadi, langkahnya adalah amati, pahami, tanggapi. Jadi, kita amatin. Sebenarnya orang ini yang lagi ngomong, apa sih pesan yang pengen dia sampaikan? Kita mesti paham apa yang dibalik yang terlihat. Mungkin orang itu di depan kita, dia masih bisa ngomong dengan percaya diri, dengan tenang. Tapi kalau kita amati, ternyata di balik ketenangan itu, di balik senyum itu, oh ada luka. Luka yang pasti bikin dia sedih. Atau mungkin anak kita cerita, kita amatin. Mungkin dia marah, marahnya itu ngamuk, dia kecewa, kesal sama temannya, dia pokoknya nggak mau temenan sama temannya itu gitu. Tapi ingat, lihatlah di balik yang terlihat. Ternyata mungkin anak kita nggak sekedar marah, dia tuh bukan marah. Oh ternyata di balik itu apa? Ada rasa cemburu. Temennya itu kok main sama teman-teman lain misalnya. Dan dia dicuekin. Jadi dia sebenarnya bukan marah, tapi cemburu. Atau mungkin dia bukan marah, tapi sebenarnya ngerasa kesepian. Kok dia main sendiri doang hari itu, temennya pergi sama teman-teman yang lain. Atau mungkin dia bukan kesepian, tapi dia ngerasa ditinggalin. Dia ngerasa jadi outsider. Dia ngerasa jadi orang di luar kelompoknya. Nah, itu yang mesti kita pahamin. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar dengerin yang kita cuek, kita nggak coba mengamati baik-baik, baik verbal sama non-verbalnya anak kita, mungkin kita nggak akan bisa sampai ke level kedua itu paham, memahami masalahnya dia. Kalau kita sudah bisa mengamati dengan baik, dengan objektif, melihat di balik yang terlihat, kita akan paham. Dengan paham kita bisa analisa lebih baik. Yang utama adalah perasaan dulu. Perasaan lawan bicara kita itu apa sih? Emosinya apa sih yang sebenarnya ia miliki, yang ia sedang rasakan saat itu atau saat situasi yang ia ceritakan itu, gitu. Dan setelah kita mengamati, kita paham, baru kita tanggapi. Tanggapi itu memberikan umpan balik, bisa dengan verbal maupun non-verbal dengan tepat. Dan sisanya, kalau emang dia udah selesai cerita, baru dia kasih solusi, mungkin ajak brainstorming, pemecahan masalah apa aja yang bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Untuk verbal, berarti kan ketika orang ngomong, kita diam dulu. Diam, tapi bukan berarti bibir kita nggak ngeluarin suara sama sekali.
Jadi kita bisa manfaatin nonverbal dan verbal. Kalau misalnya verbal, oh begitu ya, oh iya ya, aduh gitu. Jadi cuma kata-kata yang singkat aja yang kita keluarin. Kata-kata singkat itu oh, atau atau ya ampun, atau oh iya. Jadi cuma kata-kata yang sangat singkat aja, ternyata itu bisa bikin orang merasa nyaman dan semakin mau terbuka, mau cerita sama kita gitu. Jadi penting banget. Dan mungkin teman-teman bisa ngelatih ya sedikit demi sedikit kata-kata verbal yang kita keluarkan biar nggak itu-itu aja. Kadang-kadang tanpa sadar kita cuma oh, oh atau kayak gitu. Padahal sebenarnya ada banyak variasi kata-kata yang bisa kita keluarkan gitu. Karena kadang-kadang yang lagi cerita itu ngeh juga, kok kita cuma oh doang gitu. Ini dengerin apa enggak sih gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar bisa ngasih respon yang kata-kata yang bervariasi, itu kan nunjukin ternyata memang kita sedang memahami dia, kita mau dengerin dia secara aktif gitu. Dan juga untuk ekspresi-ekspresi nonverbal, mesti kita perhatikan. Kayak kontak mata itu mesti dijaga terus ya ketika ngobrol, jadi kita jangan malah lihat HP, atau mungkin malah kita balas WhatsApp atau SMS dan lain sebagainya gitu. Atau kita main game, itu pasti nggak nyaman buat lawan bicara kita. Nah, biasanya suami-suami suka gini sih, istrinya lagi curhat, suami-suami seperti itu. Tapi mungkin sebagai istri kita ya maklumin aja lah. Di apa ketika memang yang kita ceritain cuma sehari-hari, ya mungkin memang kita cuma pengen curhat biasa. Beda ketika kita pengen menyampaikan masalah yang cukup pelik buat kita. Nah, itu kita minta suami mendengarkan aktif. Tapi kalau kita cuma sekedar pengen ngomong buat mengeluarkan ya ribuan kata yang udah kita pendem hari ini biar keluar gitu, itu kita bisa maklumin ya ketika suami lebih sibuk dengan HP-nya ketika dengerin kita. Karena yakin aja sebenarnya dia dengerin kok. Daripada berantem gara-gara suami tidak melakukan dengan aktif. Nah, langkah-langkah mendengar aktif yang kalau tadi kan yang mengamati ya, mengamati, memahami, menanggapi ini lebih spesifiknya berarti. Jadi konsentrasi dulu. Kalau ada orang mau cerita, kita pastikan kita bisa berkonsentrasi. Apakah tempatnya oke? Apakah waktunya oke buat kita? Kalau misalnya waktunya tidak oke, jangan ragu buat menyampaikan. Aduh, kamu pengen cerita ya? Tapi, misalnya kita lagi masak nih. Ya, nak, bunda masih masak, dikit lagi mateng, takutnya gosong ya. Tolong kamu tunggu di sini dulu, bunda selesai masakan, bunda matiin kompor, abis itu kamu cerita, oke? Gitu. Jadi jangan sampai kita langsung pengen mendengar aktif, kita melakukannya tapi masakan kita gosong. Nah, itu kan rugi banget. Jadi jangan ragu untuk minta pending waktu daripada kita tidak apa ya, tidak bisa konsentrasi mendengarkan. Jadi konsentrasi, atensi verbal, dan juga nonverbal, jaga kontak mata. Setelah konsentrasi, coba ya kita latih terus untuk berempati. Empati itu biar kita paham sebenarnya apa sih yang terjadi sama anak kita atau lawan bicara kita. Apa saja yang ia rasakan, bagaimana kalau misalnya kita di posisinya, apa saja harapan-harapannya dia. Jadi kita coba berempati, tidak menghakimi. Dan empati ini mungkin kita butuh menggali, bertanya, kalau misalnya kita merasa informasinya itu belum jelas. Tapi untuk ini pastinya ada waktunya. Kalau memang anak masih atau lawan bicara kita masih kelihatan menggebu-gebu buat bercerita, jangan dipotong dulu. Kita dengerin dulu aja. Pasif dulu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tetap apa? Tunjukkan ketertarikan kita dengan respon verbal dan non-verbal. Lalu hindarkan gangguan, handphone, TV, atau mungkin ada bayi ya. Ada bayi, kalau misalnya kakak adik sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman pengen curhat, bayi kita lagi nangis, ya kita bisa bilang nanti dulu ya, aku nanti telepon kamu lagi gitu. Setelah nidurin bayi. Jadi jangan ragu buat menolak dulu. Demi apa? Demi ketenangan pembicaraan kalian.
Dan sebisa mungkin sih kalau emang kelihatannya urgent banget, jangan bikin terlalu lama nunggu gitu. Jadi kita mungkin bisa bisa apa ya? Bisa pilih prioritas yang mana dulu. Kayak misalnya anaknya udah nangis jerit-jerit, kita masih ngurusin kompor. Nah itu jangan, kita paling bilang tunggu ya nak, bunda matikan kompor dulu. Jadi kita matiin kompor itu kan paling cuma beberapa detik lah, dan kita langsung balik ke anak kita. Gitu. Jadi kita mesti lihat-lihat dulu prioritas. Kalau emang yang lagi cerita, kayaknya yang lagi pengen cerita itu penting banget saat itu juga, mungkin kita bisa prioritasin dia dulu gitu. Terus mengakui emosi yang disampaikan lawan bicara. Mengakui ini artinya adalah kita iyain dulu aja. Jadi misalnya ada dia paling apa ya, kakak misalnya nih, kakak lagi cerita emosinya tuh dia sebel banget sama adiknya tuh merusak mainannya mulu, gangguin dia pas main dan lain sebagainya. Nah di sini kakak bilang aku benci sama adik gitu. Nah di sini kita mungkin dalam hati udah kepikiran, aduh nggak boleh benci sama adiknya, masa adiknya dibenci, adik itu mesti disayang. Nah itu kita namanya tidak mengakui. Makanya walaupun kita ngerasa adik harusnya disayang, tidak dibenci, kita jangan sampaikan dulu. Karena langkah aktif ya untuk mendengar aktif adalah mengakui emosi yang disampaikan. Aku benci sama adik gitu. Nah kalau misalnya kakak udah ngomong aku benci sama adik, kita tidak akui perasaannya itu, dan kita langsung bilang nggak boleh gitu. Nah, saat benci sama adiknya, yang ada pembicaraan akan berakhir. Boro-boro kita akan mendengar aktif ya, karena pembicaraan udah stop, udah nggak ada lagi. Yang ada kakak bakal tambah marah, atau mungkin dia ngerasa nggak disayang sama orang tuanya, dan mungkin dia akan tambah ikutan benci juga, nggak cuma sama adik, tapi sama ibunya juga gitu. Jadi akui emosi yang disampaikan, walaupun mungkin nggak oke. Karena apa? Yang tadi sudah saya sampaikan, awalnya dulu bikin orang nyaman, bikin orang ngerasa diterima, bikin orang percaya sama kita, bikin orang terbuka sama kita. Kalau orang sudah nyaman, nantinya di akhir, belakangan, ada waktunya lagi, kita bisa ngasih nilai-nilai yang pengen kita tanemin. Jadi kalau misalnya kakaknya benci sama adeknya, kita akuin, oh jadi kakak benci ya sama adek ya. Iya bunda, abisnya gini, aku tuh gini, panjang mungkin anaknya cerita, kita dengerin dulu aja, nggak apa-apa, gitu. Di sini klarifikasi dan verifikasi, maksudnya adalah mungkin kita udah punya pandangan sendiri, tapi persepsi kita mungkin salah gitu, kita salah tangkep. Nah ini yang perlu kita lakukan. Kita mesti klarifikasi atau verifikasi ya, buat mastiin aja, mastiin persamaan persepsi, jangan sampai kita salah tangkep gitu. Terus kesampaian prasangka. Jangan sampai karena kakak bilang aku benci sama adek gitu, aku nggak sayang adek, aku nggak mau punya adek, kita langsung berprasangka, ih ini anak nih sampai sampai besar nih bakal apa berantem mulu nih, atau mungkin aduh anak ini nih egois banget, atau mungkin ini anak nih udah gede masih aja apa nggak empati, atau masih aja emosinya kok meledak-ledak. Jadi kita kesampaikan prasangka-prasangka kita dulu. Terus refleksikan pemahaman, simpulkan esensi simpulkan esensi pesan. Jadi kita refleksikan, oh jadi kakak itu marah sama adek karena adek gini gini gini, dan juga kamu ngerasa benci sama adek karena adek gini gini gini. Tadi adek udah mukul kamu, udah ini. Jadi kita refleksikan lagi. Refleksi ini biar anak ngerasa, oh ternyata bener ya bundaku dengerin aku, oh ternyata aku ngomong itu didengerin, bunda paham, bunda ngerti gitu. Dan kita bisa pakai prinsip lampu lalu lintas merah, kuning, hijau gitu kan. Kalau anak lagi emosinya tinggi, ngomongnya cepat, banyak, lancar, nggak terbata-bata, artinya kita mesti merah nih, diam dulu. Kalau misalnya anak kayaknya udah mulai reda, ngomongnya udah ada jeda, terus ngomong lagi, jeda lagi gitu, atau mungkin emosi udah lebih stabil sedikit, nah itu lampu kuning, kita bisa mulai ngomong, tapi tetap hati-hati. Dan kalau emang anak udah terlihat tenang, udah siap buat apa, dengerin pesan dari orang lain, itu artinya udah lampu hijau. Nah ini pastinya pinter-pinter kita buat ngeliat sikon.
Karena nggak cuma merah, kuning, hijau, bisa juga merah, kuning, merah lagi. Atau merah langsung hijau, udah oke tuh, bisa. Nggak pakai kuning, nggak apa-apa. Yang penting kita pintar-pintar ngelihat situasi dan kondisinya. Ini 4 teknik dasar ketika kita mau mendengarkan orang lain dengan yang oke ya, cara yang oke. Jadi dengerin secara pasif dulu. Biar apa? Biar orang pasif ini artinya kita diam aja, dengerin sepenuhnya, kita diam, tenang, jaga kontak mata, tunjukkan kita tertarik gitu. Jadi orang tidak sulit bicara. Orang mau buat terbuka nyampein apa aja yang pengen dia sampaikan. Lalu kalau kita udah mendengar pasif, orang itu sepertinya udah siap ya, udah oke buat kita kasih masukan, ataupun mungkin ceritanya panjang dan apa? Kalau kita pasif doang, diem doang, tidak membantu, kita kasih tanggapan verbal dan non verbal gitu. Jadi biar mereka menerima pesan kita dengerin loh, ngomong-ngomong apa aku paham loh gitu. Yang tadi udah saya sampaikan juga di awal ya. Terus ada teknik membuka pintu atau ajakan. Karena ada orang yang mungkin awalnya udah cerita, tapi tiba-tiba diem gitu. Nah, kenapa nih ya kok diem aja? Oh, mungkin dia takut. Atau mungkin, oh ini mungkin sifatnya sangat sensitif informasi yang pengen disampaikan. Atau mungkin dia takut dimarahin, atau mungkin takut teman-temannya berbahaya dalam kondisi bahaya kalau diaduin atau dia cerita ke kita, dan lain sebagainya. Jadi kita kasih dorongan. Ayo, apa nih yang bisa Ibu dengerin, apa yang pengen kamu sampaikan? Ayo, kamu pengen cerita apa lagi? Bunda ada di sini, Bunda dengerin kamu, gitu. Jadi ayo, nggak apa-apa, cerita aja. Kita selesaiin masalah kamu sama-sama, gitu. Atau kita pikirin bareng-bareng. Nah, ini namanya pembuka pintu atau ajakan. Biar anak atau suami kita misalnya pulang kerja kayaknya mukanya kusut banget, pengen cerita tapi ragu-ragu gitu. Ya udah kita kasih minum, mungkin pijit-pijit, suruh mandi dulu dan lain sebagainya. Kalau emang udah mungkin kan ajak ngomong, tapi kalau nggak ngomong-ngomong, udah kita pakai pembuka pintu gitu, kita dorong. Gak apa-apa kok, cerita aja gitu. Atau mungkin Bunda nggak marah, misalnya anak-anak atau suami takut cerita sama kita karena kita sering ngomel gitu kan. Enggak, Bunda nggak bakal marah, Bunda akan dengerin aja gitu. Bisa anak-anak baru bener Bunda nggak marah, iya enggak. Dan ingat buat apa? Buat berterima kasih kalau anak udah mau cerita. Artinya apa? Itu jadi masukan buat anak. Oh, ternyata bercerita itu adalah langkah yang baik, langkah yang oke. Bercerita sama Bunda adalah langkah yang tepat. Tiap aku punya masalah, aku bisa cerita sama Bunda. Karena Bunda malah berterima kasih sama aku gitu. Jadi jangan lupa buat berterima kasih di akhir ya. Dan terakhir ada teknik mendengar aktif, kasih pantulan-pantulan dari pesan yang disampaikan. Nah, ini pantulan nanti habis ini. Nah, ini dia nih. Keterampilan yang dibutuhkan. Satu, dengarkan dengan jelas. Kita nggak motong, kita nggak konsentrasi kita jaga, dan lain sebagainya. Terus refleksi ya, simpulkan ulang. Refleksi. Ini ada refleksi, ada parafrase. Kalau refleksi berarti kita kasih kalimat yang sama gitu. Atau kita ulangin aja, Bunda aku sedih nih. Oh, kamu lagi sedih ya gitu. Jadi ya ngomongnya sih ya cuma refleksi, orang ngomong apa kita ikutin. Nah, itu refleksi. Atau mungkin dia ngomong panjang satu kalimat, kita simpulkan jadi satu kata gitu. Bunda, aku sedih banget soalnya tadi pensilku hilang. Aku cari-cari ternyata dipatahin sama temenku. Dianya nggak mau minta maaf gitu. Jadi kita bisa refleksi aja. Kita nggak usah mengulang yang sepanjang itu, kita simpulin, oh ya, jadi kamu sedih ya, temenmu patahin pensilmu gitu. Itu namanya refleksi. Terus parafrase. Parafrase itu hampir mirip dengan refleksi ya, tapi ini lebih kita pakai kalimat dengan kata-kata kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tadi ceritanya aku sedih, pensilku hilang, totalnya temanku patahin, dan dia nggak minta maaf gitu. Jadi parafrase adalah kita sama seperti refleksi, tapi dengan kata-kata kita sendiri. Oh, jadi kamu merasa uh,
kamu merasa apa ya, sedih bahasa lainnya. Oh, jadi kamu ngerasa sangat nggak nyaman ya pasti ya, teman kamu udah marahin tapi kok nggak minta maaf gitu. Kok kamu, jadi kalau kita parafrasa kita pakai bahasa kita sendiri. Kamu udah bingung, pas kamu ada di mana, ataunya teman kamu yang merusaknya gitu. Jadi kan kata kita ubah jadi merusak. Itu parafrase. Terus memberi pertanyaan yang terbuka. Jadi jangan cuma yang tertutup. Tertutup itu ya atau tidak jawabannya. Kalau terbuka, kita memberikan kesempatan anak memberikan informasi lebih lengkap buat kita gitu, dan kita nggak menutup kesempatan buat diri kita sendiri dapat informasi yang utuh. Jadi kalau kasih pertanyaan yang terbuka, perhatikan bahasa tubuh anak, jaga kontak mata, perhatian pada respon nonverbal. Jadi misalnya kalau anak itu udah kelihatan cemas banget, dia sambil cerita sambil gemeteran, atau mungkin sambil cerita kakinya udah apa ya, udah kayak lunglai gitu, gemetar, dia posisi lagi diri sambil cerita, kita bisa ajak anak buat duduk dulu, ayo nak kita duduk dulu. Atau nak kamu sepertinya sangat shock, bunda ambil minum dulu ya gitu. Jadi perhatian pada respon nonverbal ini sangat penting ya, karena kadang-kadang kita sendiri nggak sadar kita lagi ngobrol dengan posisi kayak gimana gitu. Jadi kalau ternyata nggak memungkinkan untuk berdiri, karena awalnya kan berdiri pas ketemu gitu, ya udah kita potong sebentar untuk ajak duduk aja atau ambilin air minum, itu oke, nggak apa-apa. Karena kan intinya kita tetap ngasih perhatian demi kenyamanan anak cerita ke kita, demi kenyamanan lawan bicara menyampaikan informasi yang pengen disampaikan ke kita, seperti itu. Jadi dipotong untuk kenyamanan orang lain yang lagi ngomong, itu nggak masalah sama sekali. Jadi di sini pastinya teman-teman butuh latihan, karena buat dengerin dengan jelas refleksi parafrase ini sulit. Memberi pertanyaan terbuka apalagi susah juga. Oh, jadi kamu sedih ya, nak? Iya. Oh, jadi kamu marah ya? Iya. Oh, jadi kamu pengen temenmu dihukum? Tidak. Gitu. Kalau kita ngomongnya kasih pertanyaan tertutup, itu pasti apa ya, menghambat pembicaraan. Jadi berikan pertanyaan terbuka. Gitu. Di sini hambatan dan juga ada blok ya. Jadi untuk hambatan, tidak sabar, waktu terbatas, kita lagi buru-buru atau banyak kerjaan, ini ada yang curhat pula gitu kan, mungkin kita bakal pusing. Makanya yang tadi saya bilang, kalau emang kita siap buat cerita, lakukan. Tapi kalau emang bisa dipending dan kondisi lawan bicara kita kayaknya nggak urgent-urgent banget, ya udah dipending dulu aja, daripada kitanya nggak sabar waktu kita terbatas. Terus hambatan adalah yang ini, yang yang tadi di awal banget, yang ternyata mendengarkan itu bisa terhambat karena ada apa? Ada kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, ini salah satunya ya, semua yang di hambatan ini. Misalnya memberi pendapat pribadi secara dini. Belum waktunya ngomong, belum waktunya nasehatin, kita udah ngomong duluan. Aku nggak setuju deh kayaknya. Aku kok nggak suka ya kamu ngomong kayak gitu. Terus menilai, mengkritik, berdebat, menasehati seolah kita lebih bijak, atau kita ngasih kesan abai atau malah sarkastik, gitu doang. Ya elah, masa gitu aja nangis sih? Aduh, jangan cengeng dong gitu misalnya. Itu pasti sangat menghambat orang yang pengen ngobrol sama kita. Sarkastis itu yang cenderung kasar ya. Kasar, cukup vokal. Tapi kalau sinis itu yang cenderung ih gitu doang gitu. Jadi mungkin nggak kasar banget, tapi tetap aja itu nyelkit. Itu bikin orang nggak nyaman ketika ngomong. Atau mungkin hambatan, kita tuh kebiasaan ngomong, orang lagi ngomong, kita malah ikutan cerita pengalaman kita sendiri, padahal belum waktunya. Pasti anak nggak nyaman buat ibu, ndak, aku lagi ngomong, dalam hati mungkinnya malah dia cerita pas dia masih kecil kayak gimana. Itu kan pasti orang nggak nyaman, nggak ngerasa seneng untuk ngobrol sama kita. Atau kita nunjukin kebosanan, kita nggak tertarik, kita nggak konsentrasi, atau kita di sela hal atau orang lain, bisa HP, menyela
menyita perhatian kita, ataupun ada orang lain yang tiba-tiba nongol minta perhatian kita. Itu hambatan-hambatan yang bisa terjadi ketika proses mendengar aktif. Dan ini blok mendengarkan. Kalau hambatan ini mungkin lebih ke kebiasaan, respon yang tidak tepat. Kalau blok ini mungkin lebih ke pikiran ya, pikiran-pikiran kita, blok pikiran terkait mendengarkan. Ini yang sangat hati-hati, karena biasanya mungkin ini sering banget kita lakukan di dalam otak kita. Kita biasa banding-bandingin orang, kita biasa baca pikiran orang, kita ngulang-ngulang. Dia ngomong apa, kita sampaikan lagi pendapat kita dan kita ulang-ulangin terus, itu pasti nggak nyaman. Atau mungkin kita nggak paham perkataan orang lain karena kita nggak tertarik, jadi apa tadi kamu ngomong apa gitu. Itu kan mengulang-ulang informasi dari lawan bicara. Terus kita udah keburu menyaring duluan, kita mendakwa ya, kita nyalahin dia, menghakimi, kita berimajinasi. Nah pas orang lagi cerita, kita udah ngebayangin, oh ini tadi pasti gini gitu. Itu berimajinasi. Atau kita mengidentifikasi, soal kita detektif ya, menasehatin, malah akhirnya jadi bertengkar. Kita benerin nih, lo bunda bener dong, orang kamu kayak gini masa kamu kayak gitu mesti dilanjutin. Jadi kita membenarkan diri kita sendiri. Atau malah kita mengatakan, udahlah, kamu sabar aja, kamu yang kuat aja deh, nanti pasti nggak akan kejadian lagi gitu. Jadi kita malah mengalihkan topik. Atau malah kita mendamaikan ya, ya udah sekarang minta maaf ya gitu, kakak minta maaf sama adik-adik, minta maaf sama kakak. Soal mungkin itu solusi yang paling baik dari masalah yang ada. Padahal ternyata nggak puas, anak bikin nggak puas, mungkin dia nggak bisa cerita ke kita kalau dia nggak puas, tapi akan terus memendam dalam dirinya, oh ternyata cerita sama bunda percuma, ujung-ujungnya disuruh minta maafan, ujung-ujungnya mesti penyayang, keluar hadis gitu kan misalnya. Jadi di sini kita mesti benar-benar perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada waktunya kok kita akan mendamaikan. Tapi nanti setelah anak selesai cerita. Ingat-ingat prinsip lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Kalau emang masih merah, nggak usah dulu. Nggak usah nasehatin dulu, nggak usah mendamaikan dulu, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini sih materi yang penting terkait mendengar aktif. Silakan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Jazakillah khairan Mbak Vivi atas penyampaian materinya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, bagaimana menghilangkan habit evaluative listening karena terlalu sering melakukan habit negatif ini agar bisa menjadi active listening? Ya, kalau emang kebiasaan artinya kan mesti kita latih. Dan kalau emang pengen latihan, bisa ngomong sendiri di cermin atau sama tembok atau sama boneka gitu. Jadi biar kita bisa menyetopnya. Menyetop itu bisa jadi refleks ya. Aduh ini dikit-dikit udah mau motong atau udah mau menghakimi misalnya. Tapi kita kan ingat, jadi kasih jeda dulu. Jadi mungkin buat bunda yang ngerasa kesulitan karena punya kebiasaan buruk soal active listening ini, ingat aja dulu, oh langkahnya tadi kan ada 4. Yang pertama apa? Diem dulu, mendengar pasif dulu gitu. Jadi ya udah diem dulu aja. Pengen menghakimi, jadi kalau kita diem, kita paham kita diem, kita pengen ngomong, kita ingat oh ya kan mesti diem dulu. Kalau emang udah diem, udah ada jeda, mudah-mudahan harapannya kita bisa lebih santai, lebih tenang ketika kita punya pendapat-pendapat yang nggak sesuai dengan yang orang lain sampaikan, seperti itu. Jadi ya diingat-ingat langkahnya kan, pertama apa? Amatin dulu aja, amatin kan itu kita diem pasif dulu. Terus baru kalau udah amatin, kita pahami, kita menganalisa, kenalin perasaan, baru abis itu kita boleh ngomong, kasih pendapat kita, seperti itu. Gitu Mbak Mila buat yang tadi bertanya. Iya, baik Mbak Vivi. Semoga udah jelas ya. Jika ada tambahan pertanyaan bisa diajukan kembali, atau ada yang mau tanya langsung ke Mbak Vivi, silakan.
Iya, boleh. Di saya nggak ada. Belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, nih Mbak, yang masih sering aku terjadi di saya itu, kalau misalnya anak tuh langsung bilangnya kayak, aku nggak mau sekolah, kayak gitu. Nah, itu masih PR banget. Kataku gali ini kenapa ya kok selalu awalnya tuh kayak gitu. Aku nggak mau sekolah, tapi misalnya kayak sebelum pandemi ini nih misalnya sekolah, ketika udah akhirnya sekolah, pulang itu juga fine-fine aja. Dan kadang malah minta tambahan, nanti dulu nggak mau pulang dulu, kayak gitu. Kira-kira sebaiknya gimana sih Mbak ketika anak bicara seperti itu, saya harus seperti apa? Iya, kalau misalnya itu kejadian udah sering terjadi, bisa jadi bukan mendengar aktif yang anak butuhkan, tapi teknik lain, peluk aja, anak butuh semangat gitu. Jadi kalau emang situasi yang sama ya berulang-ulang, belum tentu yang dibutuhkan adalah mendengar aktif. Kecuali kalau emang dia punya alasan yang beda tiap harinya, atau memang dia punya masalah. Jadi mendengar aktif ini nggak perlu kita pakai setiap saat kok gitu. Ada saatnya anak cuma butuh pelukan doang, atau emang butuhnya disemangatin doang. Nah itu bisa banget kita nggak usah dengar aktif, ya udah kita mungkin pakai refleksi. Oh jadi nggak mau sekolah, gitu. Kalau apa, terus baru deh kita kenapa nggak mau sekolah karena gini-gini ya udah. Kayaknya ini udah sering terjadi. Bunda kasih kamu waktu buat siap-siap ya, karena biasanya kamu abis itu udah senang sekolah lagi gitu. Jadi apa ya, nggak harus selalu mendengar aktif. Jadi pakai teknik lainnya ya Mbak, itu bisa banget. Jadi kalau anak mau, ya udah tenangin aja dulu emosinya, nggak apa-apa. Bunda tunggu, kita masih ada waktu kok buat siap-siap gitu. Karena kalau udah soal sekolah pasti kita diburu-buru waktu ya. Dan anak biasa karena emang dia malas aja atau mungkin nggak nyaman di awalan sekolah masuk gitu. Jadi biarin yang anak butuhkan adalah kesempatan buat menstabilkan emosinya dulu. Dan itu yang kita berikan, makanya kita peluk aja atau semangat, kamu insya Allah bisa, kamu akan senang sekolah. Itu Mbak Mila. Oh, Jadi baik. nggak harus selalu mendengar aktif. Iya, jazakillah khairan, Mbak. Ah, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Aninda Silmi, Mbak Inu butuh berapa lama supaya konsisten? Iya, kalau konsisten buat semua rata-rata perubahan perilaku itu minimal 2 minggu itu buat percobaan awal, dan terus dilatih, dibiasain lagi 2 minggu ke depan. Jadi 4 pekan ya 1 bulan gitu. Dan biasanya kalau emang 1 bulan bisa konsisten, tambah target lagi sampai 4 bulan. Biasa kalau udah sampai 4 bulan konsisten itu akan lebih lancar buat kita mendengar aktifnya. Butuh proses. Tapi kalau kita mikir 4 bulan lama, ingat aja tahap awalnya ada cuma 2 minggu kok gitu. 2 minggu, terus tambah 2 minggu lagi. Terus lanjutkan sampai 4 bulan. Kayak gitu. Lama-lama juga biasa. Gitu Mbak Silmi. Oke, semoga cukup menjawab ya. Semoga cukup menjawab Mbak Silmi. Oh, ini ada Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Angkat tangan nih Mbak Anissa. Assalamualaikum Mbak Vivi. Waalaikumsalam Mbak Anissa. Ini yang sering terjadi ketika anak itu malam itu masih banyak pertanyaan, sedang udah larut malam jam 10, tapi kita juga sudah mengantuk itu bagaimana apa yang kita harus lakukan atau katakan kepada anak, pengertian apa dan perilaku apa yang harus kita tunjukkan. Iya, Mbak Vivi. Ya, jazakallah khairan. Iya, ini juga lagi-lagi termasuk situasi setiap hari yang berulang ya, sama kayak yang tadi Mbak Mila sampaikan. Jadi perlu diingat, mendengar aktif nggak harus dalam semua situasi kok. Kalau emang situasinya udah berulang setiap harinya, itu kan udah pola kan. Dia udah kayak terjadwal gitu, berarti kita nggak usah mendengar aktif, tapi kita pakai teknik apa kalau sebelum tidur ini? Teknik manajemen waktu. Oh, anak-anak ini waktunya udah malam, udah jam 10.
besok mungkin mesti sekolah, atau mungkin Bunda besok mesti bangun pagi, Bunda mesti tidur istirahat, itu kita sampaikan ke anak gitu. Dan mungkin tekniknya yang bikin anak senang dulu. Jadi kalau saya sih biasanya kalau anak-anak pengen saya bercerita sebelum tidur, berarti mereka udah mesti siap dengerin cerita saya jam 8. Kalau jam 8 belum tidur, belum siap saya bercerita, artinya udah lewat kesempatan itu gitu. Atau kalau emang anak ada yang mau diceritain, maksimal Mbak Anissa mungkin bisa bikin waktu. Masih ada pertanyaan, masih ada hal yang bikin dia penasaran, berarti dibikin waktu aja. Ngobrol boleh, cerita boleh, nanya boleh. Jadi kita masuk kamar lebih cepat, misal jam 7:30 atau jam 8, kalau emang biasa tidur malam ya, jam 8 itu boleh lah ngomong segala macam, tapi 9:30 kita udah siap-siap tidur. Tidur di sini artinya lampu udah dimatiin, atau mungkin dari tadi udah matiin lampu ya, tapi anak-anak udah masuk ke dalam selimut masing-masing, seperti itu. Jadi bukan mendengar aktif yang kita pakai, tapi adalah teknik manajemen waktu kita yang kita sampaikan ke anak. Teknik masukin nilai-nilai yang penting buat anak-anak. Jadi mendengarkan aktif boleh banget, mungkin dari jam 7, jam habis isya, habis sudah makan malam, udah di kamar, kita dengerin anak-anak, kita kasih mereka masukan, kita mungkin dengerin mereka juga semua yang mereka sampaikan, atau kita bercerita, itu bisa banget. Tapi kalau emang udah waktunya, berarti waktunya udah selesai, udah 9:30, ayo masuk ke selimut masing-masing gitu. Dan itu kita mesti konsisten. Karena kalau kita biarin anak-anak dengan kebiasaan mereka yang pasti ngomong nggak habis-habis, itu kita nggak akan konsisten lah, nggak akan terbentuk perilaku tidur sesuai waktunya. Kayak gitu sih Mbak Anissa. Dan juga mungkin ada ritual-ritual sebelum tidur yang bisa dilakukan. Kayak misalnya wudhu lagi, atau mungkin ditutup semua pembicaraan pertanyaan dengan bacain satu buah buku saja. Buku penutup ya, kalau sebelumnya udah baca buku banyak sih nggak apa-apa gitu, tapi ada satu buku penutup, atau satu cerita penutup dari bundanya, atau baca doa sama-sama, atau mungkin bisa melakukan zikir sebelum tidur bareng-bareng, yang sampai diusap, jadi baca yang qul huwallahu dan lain sebagainya, terus yang diusap ke muka sampai seluruh tubuh, nah itu bisa banget kita lakukan ritual sebelum tidur itu. Dengan pembiasaan ritual sebelum tidur, insya Allah sih anak-anak akan terbentuk polanya. Karena kan yang kita pengen ada terbentuk pola. Karena pola ini penting. Kalau udah ada polanya, anak pasti akan terbiasa. Anak hafal, oh ternyata ada waktunya buat ngomong, ada waktunya buat bunda cerita, ada waktunya buat baca buku, ada waktunya buat ritual tidur, ada waktunya buat tidur itu sendiri. Seperti itu sih Mbak Anissa. Semoga cukup menjawab. Baik, jazakallah khairan, insyaallah semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, Oke, makasih Mbak Vivi, yang mudah-mudahan bisa terjawab Mbak Anissa. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Yuni. Mau variasi kata saat dengerin keseringan masih pakai oh gitu. Oke, iya. Jadi apa ya variasi kata? Oh, oh iya, iya gitu. Atau mungkin kalau cerita sedih, ya ampun, itu nggak apa-apa. Ya Allah, oh begitu ya, kayak gitu-gitu loh Mbak. Udah dicatat belum tadi? Jadi mungkin nantinya pasti akan ketemu. Jadi aja mungkin itu bisa banyak kayak gitu, atau mungkin kayak gitu. Jadi ya ekspresi verbal kita bisa kita latih gitu. Makanya sih untuk latihan itu cermin penting banget. Biar kita tahu muka kita sejelek apa, secantik apa, sebingung apa, sesedih apa gitu. Jadi kita paham. Jadi kalau emang butuh kelihatan jelek ya nggak apa-apa. Butuh kelihatan sedih ya nggak apa-apa gitu. Biasanya kalau orang sedih kan agak jelek ya mukanya ya. Jadi mata turun dan lain sebagainya. Atau ekspresi kaget. Ya ampun kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu nggak apa-apa kok. Tapi nggak usah lebay-lebay banget ya. Dan pasti sih ya butuh latihan, diingat-ingat di otak gitu, dipakai. Jadi pas waktunya
kita praktekkan bisa cukup lancar. Udah kayak refleks aja gitu. Ini pertanyaannya bagus loh Mbak Yuni. Ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak Vivi dari Bu Sarah. Kak Vi, kalau di sini seringnya pas anak mau tanya atau ngobrol banyak pas kompor ongoing. Setelah momen lewat, pas kita mau bahas, moodnya udah berubah. Caranya nyiasatinnya gimana Kak? Kompor ongoing berarti kita lagi masak ya Bu Sarah ya? Lagi masak. Iya, makanya sih yang tadi saya sampaikan, kita lihat prioritas. Kalau emang anak kayaknya emang mut-mutan, diminta pending beberapa detik aja berhenti gitu kan. Jadi kita bisa ngajak kalau ini laki-laki ya, kalau yang anak laki-laki udah nggak apa-apa sih lah, kita ajak aja ngobrol di deket kompor. Tapi kalau emang memungkinkan, ya udah tetap bisa Nil, sebentar aja, udah matiin kompor dulu ya gitu. Jadi apa ya jadi yang cepet aja, jangan sampai moodnya hilang. Kalau moodnya hilang kan kasihan lagi, anak udah keburu kesel duluan nggak didengerin gitu. Makanya pinter-pinter kita pilih prioritas nih, yang mana nih ya, kompor apa anak nih. Biasanya kan kita bakal pilih anak, ya udah kompor dulu aja yang matiin. Tuh. Gitu sih Bu Sar. Sama-sama. Ini Bu Sar pakai masker. Lagi di luar ya. Oke. Ada pertanyaan lain, Mbak? Oh, ini Adalah. Di saya masih ada nih, ada yang masuk. ada. Oh, itu tadi Mbak Yuni juga ya? Mbak Yuni tadi udah sama pertanyaannya. Oh, di sini. Ini sama variasi kata saat dengerin. Keseringan masih pakai. Oke. Oke, kalau emang teman-teman belum ada pertanyaan, kita masih ada waktu ya. Kita praktek aja gimana. Boleh ya Mbak, masih ada waktu. Mungkin yang bersedia bisa angkat tangan. Mbak Tatik nih biasanya rame nih. Mana nih Marsyanda? Masih nyambi Mbak. Mbak, tapi saya ada pertanyaan. Misalnya nih, kan tadi kan ada kasus tuh, iya Bunda nggak marah. Saya seringnya gitu, iya Bunda nggak marah. Terus udah dia cerita, ujung-ujungnya marah. Nah, itu gimana gitu Mbak nyiasatinnya? Biar kita tuh nggak suka kan, maksudnya iya nggak marah, tapi maksudnya ujung-ujungnya kok malah jadi marah gitu. Iya. Ini kita mungkin latih buat ngebedain aja. Bunda marah dengan perilaku kamu, Bunda nggak marah sama kamu. Itu kan beda kan? Benar, Bunda nggak marah sama kamu, tapi Bunda marah dengan perilaku yang tidak oke gitu. Jadi kita bisa bilang, kita sampaikan harapannya kita. Karena kalau mendengar aktif ini kan baru corong awal ya, corong awal biar kita bisa bikin anak nyaman, mau cerita, mau terbuka sama kita. Tapi di akhirnya kan anak juga perlu dapat masukan yang positif yang bisa membangun dia. Kalau emang dia salah, ya udah kita sampaikan gitu. Itu tetap kita mesti benerin. Tapi yang perlu diingat, nanti bener itu nanti ngasih nasihat, evaluasi, penilaian, penghakiman itu di akhir gitu. Jadi kalau misalnya di awal kan Mbak Tatik bilang, iya Bunda nggak marah gitu kan. Nah, di sini ya PR-nya Mbak Tatik juga, dan mungkin kita di sini banyak juga. Jangan marah, itu tunjukkan, jangan marah ke anak. Tapi kalau emang kesal, marah sama perilakunya gitu. Iya, dan kita sebisa mungkin kita ekspresikan dengan tepat. Emang kita nggak suka, Bunda nggak suka kalau kamu tadi kayak begitu. Tapi ya udah terjadi. Jadi fokus sama here and now dan solusinya gitu. Toh itu kan udah kejadian. Di sini sih lebih ke manajemen emosi berarti ya Mbak Tatik ya, selain active listening bisa ngasih masukan yang baik, manajemen emosi kita juga mesti dipakai. Makanya empati itu penting, biar pas anak cerita kita nggak langsung zoom, nggak langsung tinggi, nggak langsung berasap gitu. Karena kalau kita janji nggak marah, tau-taunya kita marah, yang ada anak bakal Bunda bohong, pasti marah. Iya, Kita yang takut gitu.
Sering digituin, Mbak. Iya. Bunda Kalau kelepasan, cari waktu yang baik ngobrol sama anak. Nah, maafin Bunda ya, tapi kamu tahu kan yang Bunda marah bukan sama kamu, tapi sama perilakunya. Sama perilaku yang tidak oke. Mudah-mudahan sih anak nggak kayak gitu lagi, kamu nggak begitu lagi gitu. Jadi apa ya, selain emosi marah yang anak tangkap, anak juga nangkep kita sayang sama dia, kita nggak pengen dia terluka, atau kita nggak pengen anak terbiasa melakukan hal yang tidak baik. Itu kan bentuk sayang. Makanya yang mestinya keluar, yang anak tangkep dari kita nggak cuma marahnya aja. Oke lah, kita sampaikan kita marah, tapi kita juga sampaikan kita sayang, kita peduli, kita pengen yang baik-baik buat kamu, Bunda doain kamu gitu. Kita sampaikan dengan pelukan atau gestur-gestur nonverbal lainnya, kayak gitu Mbak. Itu lagi-lagi mesti dilatih. pada saat dia sudah selesai cerita atau di waktu yang lain, Mbak? Kalau emang kayak sih di waktu yang lain aja. Tapi kalau emang Mbak udah terlanjur marah, ya udah disampaikan saat itu juga. Dan di waktu-waktu lainnya sampaikan lagi, Bunda sayang sama kamu, Bunda pengen kamu baik. Kita semangat ya Nak ya, jadi apa orang-orang yang baik. Kita semangat ya jadi apa, insya Allah jadi penghuni surga dan sebagainya kayak gitu. Ya baik Mbak, jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Mudah-mudahan nggak cuma teorinya aja ya, tapi bisa. Amin, insya Allah. Insya Allah butuh banyak latihan terus ya Mbak Vivi ya. Latihan apa sih, bikin pola baru, bikin jeda gitu. Itu pasti susah, emang susah banget kalau udah jadi kebiasaan, tapi kita bisa kok asal niat. Sama kayak memotong pola marah. Kalau ini kan memotong pola biar nggak menghakimi, biar nggak motong pembicaraan, biar nggak mengevaluasi, itu bikin polanya lagi. Gitu. Dan sebenarnya sih kalau kita pengen tenang, pastiin emosi kita stabil. Emosi kita stabil pas dengerin anak, biar nggak gampang terbakar kemarahan. Nih Mbak Silmi pengen role play nih. Berarti emang awalnya dari kitanya dulu ya Mbak. Iya benar. Kontrol diri. Makanya tadi ya yang pertama kita udah harus siap dulu, konsentrasi dulu nih, fokus ya. Oh nih butuh role play, sayangnya nggak bisa ya. Bisa kok Mbak Silmi. Wow. Nih masih ada waktu kok. Udah ada yang angkat tangan nih Mbak Anissa. Sama ini Ardi nih Mbak. AB itu Ardi. Iya. Oke. Jadi Ardi sama Mbak Anissa mau role play? Kita kasih kasusnya ya. Iya, aku mau nanya tadi tahu. Oh, mau nanya. Kirain mau role play ya. Silakan nih. Enggak, ini aku tadi pas masuk karena sinyalnya nggak bagus ya di sini. Pengen nanya, mau minta nasihat gitu untuk orang tua yang banyak ngomong, bukan, lebih suka bicara daripada mendengar. Tolong ini mumpung orangnya ada di sebelah saya, jadi jadi harus melakukan apa supaya singkatnya aja gitu loh Kak, supaya bisa kena nasihatnya gitulah. Iya. Jadi ceritanya pengen menasihati orang biar lebih nggak bawel gitu ya Ardi ya. Tapi kalau emang udah kebiasaan, kayak mesti diterima sepaket deh. Oke, jadi gini, sebenarnya kan tiap orang memang beda-beda ya. Tiap orang itu beda-beda dengan karakter, kepribadian, sifat bawaan yang beda-beda juga, dengan pengaruh lingkungan, pola asuh yang pastinya beda-beda gitu, adat istiadat dan lain sebagainya. Di sini sih kalau emang kita yang pengen mendengar aktif, tapi bukan berarti orang yang bawel nggak bisa mendengar aktif gitu, ya. Karena memang mendengar aktif ini harusnya bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, karena ini adalah teknik yang bisa dipelajarin. Sifat bawel tetap ya nggak apa-apa,
Tapi ada saatnya ketika kita butuh untuk mendengarkan orang lain. Kalau apa? Kalau kita pengen dapetin manfaat dari mendengar aktif. Yang tadi udah saya sampaikan, mendengar aktif manfaatnya banyak. Kita bisa membantu orang lain bikin jadi lebih lega. Yang kedua, kita bisa menolong orang lain nemuin solusinya, gitu. Dan lain sebagainya. Yang terakhir itu mungkin yang tadi saya sampaikan, kita bisa bantu membuat diri kita, pemikiran kita itu sampai ke orang lain kalau kita mendengar aktif. Jadi di sini buat seseorang yang mungkin cenderung aktif ngomongnya ya, dan mendengar aktif yang mesti ditingkatin lagi, pelajari lagi, pahamin lagi, ternyata mendengar aktif itu penting banget. Nggak cuma kita yang pengen didengerin orang, tapi orang lain juga pengen didengerin. Jadi ada waktunya aja, semuanya ada waktunya. Ada waktunya kita yang ngomong, ada waktunya kita mendengarkan. Kalau memang ada orang lagi cerita, artinya lampu merah, kita yang dengerin dulu. Ingat-ingat aja lampu lalu lintas, lampu merah, kuning, hijau, buat mendengar aktif. Kalau emang pengen ngomong, oh masih lampu merah, diem dulu, jeda, tahan. Kayaknya udah ada waktu buat ngomong, tapi masih kuning. Oh, jangan kebanyakan dulu ngomongnya, tahan. Ini pasti butuh latihan. Jadi kita mesti paham dulu manfaat mendengar aktif itu apa. Dan yakin, kalau kita nggak mendengar aktif, orang lain nggak bakal dengerin kita. Mau kita ngomong sepanjang, lebar, luas, apapun, percuma, nggak akan didengerin. Karena mendengar aktif adalah kunci untuk komunikasi yang efektif. Gitu. Kita pengen efektif apa enggak? Kita pengen masukan dari kita bernilai, bermakna, berharga, dilakukan orang lain apa enggak. Kalau kita pengen kata-kata kita didengerin, maka lakukan mendengar aktif dulu. Seperti itu. Oke, Ardi, semoga cukup menjawab ya dia. Jadi Ardi bisa sampaikan manfaatnya, kenapa penting, terus bisa semangatin, ayo latihan mendengar aktif, kamu bisa, insya Allah kayak gitu. Bisa kamu cak. Terus Ardi kasih reward juga, tuh kan ternyata kamu bisa mendengar aktif, hebat banget gitu. Jadi jangan biar ngerasa semakin termotivasi gitu. Kasih hadiah itu penting juga. Langsung senyum-senyum orangnya. Ya Kak, jazakillah khairan. Sudah didengarkan nasihatnya bersama-sama. Nah. Iya. Jadi kalau tahu manfaatnya, jadi kayak berusaha untuk ngerem ketika ada orang lain yang bicara, oh iya nih aku waktunya ngerem dulu nih, nggak usah ikut bicara, gitu ya Mbak. Nah, ini tadi Mbak Anissa udah angkat tangan nih. Mau ikut yang role play tadi? Iya, masih butuh satu peserta lagi ya. Mbak Anissa, kameranya bisa di-on-in nggak, dinyalain? Sebentar ya. Dari yang angkat tangan lagi belum? Belum. Kati, kenapa nggak angkat tangan? Mbak Silmi mau ikutan? Oke. Busar bisa ikutan, Busar? Masih berisik ya di luar ya? Kok nggak bisa sih? Oh itu Mbak Sumarwati bisa. Iya. Ini tadi setting videonya kerubah, jadi nggak bisa dipencet, jadi nggak apa-apa ya nggak pakai video. Oke, iya nggak apa-apa. Tadi Bunda Sumarwati bisa ya? Saya boleh tapi tidak dengarkan dari awal. Iya nggak apa-apa. Ini sih kita bakal role play ya, bermain peran. Jadi di sini masalahnya adalah ini mau anak atau suami nih. Jadi bisa dipilih ya, mau masalah anak dengan suami. Jadi suami misal dia curhat, ada masalah di kantornya. Atau kalau misalnya tentang anak-anak itu masih mau bercerita. Dia itu habis dibully sama temennya. Temennya itu udah matain pensilnya, terus ngedorong dia
dan anak waktu itu dia diam aja, dia nggak berani ngelawan, kayak gitu. Oke, Mbak Anissa. Anak mungkin, karena anaknya anak sering ya. cerita. Oke. Iya. Oke, Mbak Anissa sama tadi Bunda Sumarwati ya? Iya, Kawati. Iya. Mbak Anissa mau jadi apa, anak atau ibu? Jadi ibu. Ibu ya, oke. Mbak ada Sumarwati cerita jadi apa ya? anak? Oke. Oke, mic-nya udah nyala, Bunda Sumarwati. Oke, udah nyala ya? Iya, silakan Bunda. Bunda jadi anak ya, Bunda, yang cerita abis abis dibully temen, tapi nggak berani ngelawan sama sekali, gitu. Oke, action, kita mulai. On. Jadi yang ngomong Kawati dulu. Oh, kamu kenapa? Sepertinya sedang sedih. Kawati nggak ada suaranya. Mic-nya nyala tapi belum keluar. Oke, nggak apa-apa ya, Mbak Wati, kita ganti dulu ya. Ganti sama, Mbak Mila udah mati lagi mic-nya. Oke, Mbak Mila mau nggak, Bu Mila? Jadi anak. Iya, coba deh Mbak. Oke. Tadi anaknya ke pensilnya dipatahin temen ya? Iya. Sama dijorokin, anaknya diem aja, nggak mau cerita sama guru. Terus Mbak Anissa awalnya kesel ya Mbak ya, ini anak kok penakut banget, apa cengeng banget gitu. Oh ya udah, bermasalah, nggak apa-apa Bunda. Sekarang diganti sama Mbak Mila ya. Jadi Mbak Anissa sebenarnya awalnya sih kesel banget, kenapa sih punya anak cengeng banget, kenapa sih nggak berani, kenapa diem aja, jadi gemes gitu. Oke? Oke, silahkan. Ibu, aku tadi didorong teman. Sama pensil aku juga patah nih sama teman. Terus? Lutut aku sakit. Tapi teman itu nggak minta maaf sama aku. Terus kamu sedih? Iya, pensil aku yang baru dibelikan ibu kemarin itu juga dipatahkan sama temen aku. Aku baca chat jadi ketawa. Aku kayak seperti sedang menceritakan Akila bercerita. Terus temennya bilang minta maaf nggak? Enggak, temen aku malah langsung pergi aja, Bu. Terus udah bilang ke Bu Guru belum? Aku nggak berani. Apa lagi? Kok jadi speechless? Apa? Ya udah berarti. Terus ya apa? Terus ngapain lagi ya? Aku jadi bingung. Lupa tadi kenapa? Ada lagi yang ingin digali? Terus udah sekarang masih sakit atau perlu diobatin? Sakit banget nih Bu, masih sakit banget. Ya udah kita obatin dulu ya lukanya. Oh iya, ini udah belum ya? Ini tiba-tiba keinget sesuatu Mbak Vivi. Jadi ada juga yang sering terjadinya itu justru anaknya yang apa? Ketika dia bertanya ini kenapa terus kita
jelasin tapi kita belum selesai menjelaskan, terus dia udah udah bertanya yang lain atau mau menjelaskan dengan versinya, itu baiknya gimana ya? Kalau misalnya anaknya yang tidak mendengarkan jawabannya gitu, belum selesai kita menjawab tapi anaknya tidak mendengarkan, itu baiknya bagaimana ya Bunda Vivi? Oke, itu pertanyaannya nanti akan saya jawab di akhir ya Mbak ya. Oh, Sekarang baik. kita ya feedback untuk role-play-nya dulu ya. Oh, baik. Oke. Kita tepuk semangat ya buat Mbak Anissa sama Mbak Mila. Maaf ya nggak maksimal. Nggak apa-apa, tapi alhamdulillah sih dari role-play ini cukup banyak ternyata yang mudah-mudahan cukup menggambarkan gimana ya situasi kita di rumah ketika ada anak yang bercerita gitu. Nah, kalau dari saya, ini mau positifnya dulu atau negatifnya dulu nih, Cie? Atau mungkin teman-teman ada yang menanggapin dulu nggak? Gimana sih Mbak Anissa ketika menanggapi anaknya lagi cerita abis dibully sama temennya? Ada yang menanggapin? Oke, kalau enggak saya aja ya. Saya dulu ya. Oke. Yeah. Berarti di sini cukup kelihatan ya, kalau tadi teman-teman perhatikan respon yang tadi disampaikan sama Mbak Anissa adalah terus kamu sakit, terus temenmu minta maaf apa enggak, terus abis itu udah bilang sama bu guru, apalagi ya udah ya berarti titik. Tadi kenapa ya? Tadi sempat lupa ya masalahnya apa? Atau oke, nggak apa-apa. Terus sekarang masih sakit atau mau diobatin atau perlu diobatin. Nah itu kata-kata yang Mbak Anissa sampaikan. Gitu. Ya, betul. Jadi yang pertama kelihatan adalah terus ya. Jadi ketika gestur verbal yang disampaikan adalah terus. Nah mungkin itu kebiasaan atau mungkin tadi lagi grogi aja ya Mbak ya. Jadi mungkin nantinya kita bisa pakai kata-kata lain, oh begitu. Lalu kalau misalnya pakai terus mungkin lalu, kemudian kan masih ada kata-kata yang lain. Karena soalnya Mbak Mila pas ibunya tadi bilang terus gimana perasaan anak Mbak? Sempet juga, kok nanyain lagi aja sih gitu. Kayak pengen tahu dari aku apa yang dari aku kok lagi ditanyain lagi, terus gimana lagi gitu, enggak. Iya, karena kesannya malah seperti nggak sabar atau malah menyudutkan gitu nggak sih? Iya betul. Ya. Mbak Mila ngerasa dibully banget ya? Besar. Aku baca chat, aku jadi ketawa. Aku seperti sedang mendengarkan Akila bercerita. Iya. Oke. Jadi Mbak Anissa mungkin ada respon-respon verbal ya yang mesti diperhatikan terus ya, bisa diganti. Lalu kemudian dan mungkin terusnya tadi intonasinya masih terkesan mendesak gitu Mbak. Kalau saya dengar sih memang suaranya Mbak Anissa kan emang tegas ya, tapi bagus Mbak suara Mbak itu serak-serak basah gitu. Itu sangat bagus suaranya, insya Allah. Tapi jatuhnya kayak tegas dan galak kalau dalam situasi tadi ya, untuk kata terus. Jadi bisa oh begitu, lalu gitu. Jadi daripada terus, jadi mendingan lalu kemudian, jadi masih ada kata-kata yang bisa kita pakai. Tuh. Terus yang kedua, terus kamu sakit. Terus temenmu minta maaf nggak? Terus habis itu bilang bu guru nggak? Gitu. Itu kan lebih ke apa? Pertanyaan terbuka atau tertutup? Oh iya, tertutup karena cuman iya atau tidak ya jawabannya. Ya. Pertanyaan tertutup hanya akan membuat lawan bicara kita sedikit mengeluarkan respon, sedikit bercerita. Karena cuma ya atau tidak. Jadi mungkin terus kamu sakit, kita bisa ubah jadi pertanyaan terbuka. Ya ampun, atau terus apa yang kamu rasakan gitu. Setelah dipatahin, itu kan lebih terbuka kan. Mungkin dia akan bilang, terus mungkin bukan sakit, tapi aku sedih banget, atau aku ngerasa terluka, aku ngerasa nggak dihargain sama temanku, aku jadi panjang gitu kalau kita pakai pertanyaan terbuka. Terus habis itu temenmu minta maaf nggak, itu kan bener-bener udah mengevaluasi ya, sikap orang gitu. Dan terus habis itu bilang bu guru nggak, itu kan udah mengarahkan harusnya kamu kayak gitu. Ya. Terus
Tapi sebenarnya untuk apa ya, untuk solutif, buat Mbak Anissa tuh udah bagus banget, Masya Allah ya. Untuk solutif itu mungkin udah di luar kepala lah ketika anak mengalami masalah. Tinggal PR-nya itu adalah mendengar aktifnya dulu, yang Iya terus betul. dilatih. Gitu. Jadi dari gestur verbal dan non-verbal, tadi karena nggak ada video ya, nggak kelihatan non-verbalnya kayak gimana. Tapi dari verbal itu terus cukup mengganggu, ternyata cukup terasa mengganggu anak ya. Kok terus-terus aja gitu. Terus yang lainnya lebih ke nasihat sih, atau pengarahan itu bisa di akhir, dipending dulu. Oh, Solutif jadi inget Bu Tejo. Terus kalau yang kalimat tertutup, sekarang sakit atau perlu diobatin, itu terlalu apa ya, itu bagus banget buat solutif di akhir. Gitu. oh, Terus Mbak mungkin bisa ngecek ya. Oh, terus apa ya, dibilang kan yang pensilnya patah, terus yang anak badannya kesakitan, kita bisa cek juga. Oh, jadi kamu nggak cuma dipaten pensilnya ya, badan kamu juga disakitin. Bunda, kita lihat dulu ya, kita cek ada lagi nggak bagian tubuhnya yang luka seperti itu. Itu mungkin lebih bikin anak nyaman daripada kita nanya perlu diobatin apa enggak gitu. Jadi kita cek dulu aja, ini sakit nggak nak? Kepalanya sakit nggak? Bahunya gimana gitu? Tanganmu coba digerak-gerakin gitu, bisa apa enggak kayak gitu. Jadi anak lebih ngerasain sentuhan kita secara langsung dan benar-benar ngerasa diperhatiin. Nggak cuma sekedar sakit diobatin gitu, nggak cuma sekedar kayak gitu. Tapi anak sakit, kita periksa bersama, kita cek perasaannya, kondisinya dengan oke, seutuhnya, udah dapat analisa, udah selesai, terus diagnosa udah deh, baru diobatin. Kayak gitu, Mbak Anissa. berarti kalau lagi menghadapi situasi seperti itu, berarti kita nadanya nggak boleh tegas berarti ya? Enggak. Nggak boleh tegas. Kenapa coba nggak boleh tegas? Karena merasa lagi diinterogasi mungkin ya, anak merasa seperti itu, malah jadi tadi ya seperti yang Mbak Mila bilang itu ya, jadi nggak nyaman ya. Iya. Gitu. Mendengar aktif kan kita mesti paham perasaan anak dan ngerespon sesuai perasaan tersebut. Berarti intonasi suara kita sedih, prihatin, ya. empatik, bukannya tegas. Tegas ada waktunya nanti kita pengen ngarahin anak apa pas anak udah puas cerita, udah nyaman sama kita, baru deh kita masuk ngasih segala macam nilai yang pengen kita sampaikan. Kayak gitu. Iya sih, banyak PR-nya sih. Mudah-mudahan bisa dirubah ya Mbak ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Paling nggak kan kalau secara pengetahuan ya, pengetahuan, wawasan, solutif, saya sih yakin Mbak Anissa tuh udah kuasain lah hal yang penting buat ditanamin ke anak. Tinggal caranya aja. Mendengar aktifnya, reflektif, parafrase, kayak gitu. Gitu. Tadi cuma sedikit doang kok Mbak. Cuma adegannya cuma sebentar. Karena waktu yang terbatas. Dan mungkin Mbak juga grogi kan? Jadi kurang bisa mengeksplorasi. Jazakallah khairan ya Mbak Vivi. Itu emang sering terjadi sih kayak gitu. Ternyata walaupun tadi barusan ada teorinya, ternyata pas praktek keluar yang kebiasaannya kita itu tadi. Kayak gitu. Ya, makanya sih memang role play itu penting kan. Kita jadi bisa ngeliat situasi kita gimana sih biasanya. Karena walaupun cuma drama itu yang dikeluarin ya diri kita. Gitu. Iya betul. Makanya kalau di psikologi ada teknik psikodrama gitu. Kalau misalnya salah satu teknik terapi. Buat orang-orang yang mungkin nggak mau cerita, yaudah kasih drama aja biar dia peranin. Dan akan keluar juga. Makasih Mbak Anissa tadi udah mau praktek ya. Jadi contoh dan masukan juga buat kita semua insya Allah. Iya, alhamdulillah. Jadi langsung dikoreksinya kan, karena kita kadang-kadang susah untuk ngoreksi diri sendiri memang. Jadi enak tadi makanya mau dikoreksi, emang sengaja mau coba. Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Udah 10:30 lewat, tapi saya jawab satu pertanyaan Mbak Anissa tadi ya, Mbak Mila.
Iya, silakan Mbak Vivi. Iya. Oke, jadi tadi pertanyaannya Mbak Anissa adalah gimana kalau anak itu yang nggak mendengar aktif kitanya. Dia nanya, kita belum selesai jawab, tapi dia udah nanya lagi gitu. Nah, di sini kita mungkin bukan mendengar aktif yang anak butuhkan, karena dia punya pertanyaan dan dia butuh jawaban. Kalau dia ngerasa jawabannya udah cukup buat dia, maka dia akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi buat Mbak Anissa di sini mungkin bikin aturan ke anak. Aturan secara nggak langsung ya, diperhalus aja sih, nggak harus aturan bahasanya. Jadi kita bilang, jadi misalnya kita nanya, anak nanya, kita jawab. Dan anak tiba-tiba nanya baru lagi. Kita bisa merespon. Responnya adalah, jadi pertanyaan yang tadi kamu udah jelas. Iya, Bunda. Oke, mau nanya baru lagi, iya. Ya udah lanjut, kayak gitu. Jadi ada tektokannya, Mbak. Dan Mbak Anissa di sini jangan ngerasa anak tidak menghargai, jangan merasa anak cuek, anak mengabaikan kata-kataku gitu. Tapi bisa juga kalau Mbak Anissa ngerasa ada poin penting yang belum selesai dijelaskan, Mbak Anissa bisa bilang, oh kamu udah ngerasa jelas ya nak? Udah Bun, tapi Bunda masih ada satu lagi nih yang penting pengen Bunda sampein. Gimana, mau denger nggak? Gitu. Jadi ya kita ada tektoknya dulu. Jadi kita jangan mau anak dekat langsung, misalnya kalau kita ngerasa terhina atau ngerasa dicuekin, kita sampaikan aja dengan oke, gitu. Dan pelan-pelan nantinya bikin kesepakatan, kalau misalnya Bunda belum saya cerita, kamu jangan nanya dulu ya, karena banyak banget yang pengen Bunda sampaikan ke kamu, gitu. Biar dua-duanya nggak berebutan ngomong. Atau kalau Mbak mau santai, mau enak, mau ngambil kesempatan ya dari sifatnya anak gitu, malah jadi yang positif aja. Oh, jadi sebenarnya anakku itu kalau nanya, dia cuma butuh intinya aja. Makanya kalau anak nanya, Mbak Anissa langsung ke to the point aja, nggak usah pakai pembukaan panjang lebar, gitu. Buat hal tertentu yang sifatnya lebih ke informatif, atau mungkin wawasan pengetahuan alam, misalnya. Gitu, Mbak Anissa. Jadi, tektokannya diperhalus. Lagi-lagi, kita ngasih contoh ke anak. Kita ngasih contoh ke anak, kalau ternyata dipotong itu nggak enak, tapi oh ternyata ketika kita dipotong, ada caranya loh yang bisa kita lakukan. Jadi kita ngerem lawan bicara kita. Jadi kita bilang, oh kamu yang tadi pertanyaan sebelumnya udah jelas. Udah Bun, oke deh, yuk lanjut pertanyaan lain. Atau oh kamu tadi udah jelas. Udah, tapi Bunda masih pengen ada yang Bunda sampein. Gimana nih, dengerin nggak? Gitu. Jadi ada peralihannya. Seperti itu Mbak Anissa. Alhamdulillah udah jelas. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan. Oke. Masih ada pertanyaan? Oh, belum. Udah nggak ada tambahan lagi nih Mbak. Insya Allah semua pertanyaan udah dijawab. Oke, sebelum ditutup, mungkin Mbak Vivi ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Oke. Oke, Mbak Mila, buat penutup ya. Penutupnya role play lagi ya, saya jadi anak, Mbak Mila jadi ibunya, ya Mbak ya. Oke. Ya, ini kisah yang kakak lagi nangis apa ya, kayak nangis merang-rang lah, sedih banget, kasihan gitu. Jadi intinya, Bunda nggak adil sama aku. Kenapa sih ada selalu aja dikasih santai-santai, aku mulai yang disuruh-suruh. Aku benci sama Bunda, aku nggak suka sama Bunda. Bunda pilih kasih, Bunda nggak sayang sama aku. Kamu merasa apa ya namanya? Kamu merasa dibandingkan, ya benar. Kok dibandingkan ya? Oh iya, apa ya? Oke, makasih Mbak Mila. Ya, nggak apa-apa. Jadi memang intinya pada dasarnya ya, ketika kita mendengar aktif, dengarkan, amati, tanggapi. Dengarkan, amati, tanggapi.
Tadi mungkin Mbak Mila agak pusing dengar suara saya bertubi-tubi ya, ngomong. Tadi udah dengerinnya udah oke tuh, udah dapat. Tapi kurang respon, jadi saya ngerasa, ini aku didengerin apa enggak ya, gitu. Tapi kurang respon. Terus, yang kedua itu, amati ya. Amati apa perasaan dulu. Perasaan, kita amati. Caranya kita tanyain aja. Jadi Mbak Mila nggak usah pusing-pusing kamu ngerasa dibandingkan, atau nggak usah pusing-pusing ngerasa kamu apa ya gitu perasaannya, nggak usah kayak gitu, kita tanya. Jadi apa yang kamu rasakan? Kayak gitu Mbak Mila. Oh, jadi bisa kita balikinnya dengan pertanyaan terbuka aja gitu ya, Mbak? Pertanyaan terbuka, pertanyaan terbuka. Jadi nggak usah pusing-pusing refleksi dulu, nggak usah pusing parafrase. Kalau emang kita belum dapat, kita belum anak ngapain gitu. Atau kita dapat, tapi kita pengen anak menyadari perasaannya dulu. Biar dia bisa melihat apa di balik yang terlihat. Ternyata dia nggak benci sama bunda, justru kamu tuh sayang banget sama bunda kan, makanya bisa cemburu sama adik. Seperti itu. Jadi, intinya sih kita apa ya, kalau emang kunci mendengar aktif kan, diam dulu, amati, analisa perasaan. Yang dianalisa tuh bukannya peristiwa, kejadian, benar salah, bukan itu, tapi perasaannya dulu apa sih? Analisa perasaan, lalu tanggapi. Tanggapi sesuai dengan perasaan yang dirasakan anak. Seperti itu. Ternyata memang mendengar aktif, kesannya mudah ya. Dan, tapi di PR Mila, Mbak. PR Mila yang belum bisa-bisa. Iya, tapi Masya Allah peserta yang di sini pada hadir tuh saya sangat senang sekali ya untuk lebih tahu lebih jauh tentang mendengar aktif ini. Karena dibandingkan webinar sebelumnya kan, ini yang sangat sedikit ya pesertanya. Iya, betul. Iya, karena memang mendengar aktif ini kesannya gampang banget. Nggak perlu Bang dengerin. Gitu, yang penting punya kuping gitu kan. Iya aja sama anak. Ternyata prosesnya butuh. Gitu. Iya, belum pernah berhasil, Mbak. Beneran apa? Aku jadi ngomong apa ya gitu, bener-bener. Iya, nggak apa-apa. Biasanya ilmu itu kan kalau baru dapat nggak langsung kita bisa praktekin gitu. Emang ngendep dulu. Mungkin habis ini Mbak Mila tidurnya isinya tentang materi mendengar aktif gitu, dan tiba-tiba 2 malam berturut-turut mimpi seperti itu, dan 3 hari kemudian udah bisa bagus mendengar aktif ke anak-anak. Masya Allah, amin. Karena didapin dulu kan ilmunya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah aktif hari ini ya, Bu Sar, Mila, Mbak Anissa, semuanya. Hilda, Mbak Tatik, Mbak Yuni, Mbak Sumarwati, Ardi dan suami ya, bundanya Gifar dan Mbak Silmi. Semangat semuanya, kata. Oke. Masya Allah, ya. Jadi proses mendengarkan yang terkesan mudah, semoga kita bisa terus lebih baik lagi sama-sama. Yuk kita berjuang bareng-bareng. Amin, amin. Mudah-mudahan insya Allah bisa ya, Mbak. Bikin pola baru, latihan. Ya, ini kan soalnya teknik ya, skill ya, jadi harus banyak latihan emang ya, Mbak. Ya, betul sekali. Oke, jazakumullah khairan buat teman-teman yang hadir. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak Mbak Tat. Oke. Ada gendis. Oke.